Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dupin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manisi, Sabtu 21 November 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau menjanjikan surga kepada kami. Dan untuk mendapatkannya, kami harus berjuang di dunia ini. Karena itu kami mohon ya Bapa, curahailah kami Roh Kudus-Mu, agar firman Putra-Mu yang akan kami dengar mampu mengubah sikap dan tingkah laku kami untuk berjuang menggapai surga. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mendambakan surganya Allah, bukan surga Allah manusia. Tentunya kita bisa membaca atau mendengar banyak orang yang datang ke dunia berlaku sebagai utusan-utusan surga. Karena itu mereka menjelaskan tentang banyak hal tentang apa yang akan dialami di surga. Ada yang menggambarkan seperti keadaan kita di dunia. Ada pesta pora, ada kawin dan dikawinkan, dan bahkan banyak lagi gambaran yang dibuat oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang surga yang datang ke dunia.
Pertanyaannya adalah, apakah lalu Anda percaya kepada mereka-mereka itu yang belum pernah pergi ke surga atau tidak pernah datang dari surga? Kalau kita ragu terhadap orang-orang seperti itu, lalu pagi hari ini kita diyakinkan oleh seorang pribadi, dia adalah Yesus. Dan Yesus ini adalah Putra Allah. Dia pernah tinggal bersama Allah di dalam surga. Dan ketika dia datang ke dunia, dia memberikan penjelasan tentang surga Bapanya itu. Apa yang dikatakan dalam Injil hari ini adalah, ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini dan kita diizinkan untuk masuk ke surga, di sana kita seperti malaikat-malaikat. Yang ada adalah roh-roh kita yang hidup bersama Allah. Kalau dengan demikian, maka bersyukurlah bahwa kita memiliki seorang Yesus, seorang pribadi yang pernah tinggal di surga, datang ke dunia mewartakan surga itu, dan yang juga berjanji bahwa akan membawa kembali kita supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Karena itu hari ini hendaklah kita membangun kerinduan kita akan surganya Allah, bukan surga menurut atau Allah manusia. Anda adalah penghuni surga jika saat ini Anda hidup sebagai putra putri Allah yang sejati, yang hidup dalam damai, yang memberikan pengampunan dan maaf kepada orang lain, yang berbuat baik dan tetap percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju kepada surga Bapa. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.